Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Naam, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk melangkahkan kaki menuju masjid ini dalam rangka izdiyadu fil ilmi, menambah perbendaharaan ilmu kita, karena dengan ilmulah kita akan memperoleh kebaikan. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah dia memiliki ilmu. Barang siapa yang ingin memperoleh akhirat maka hendaklah dia memiliki ilmu. Nah, masih melanjutkan kajian hadis ke-24, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai ke poin yang kelima. Nah, poin yang pertama, Allah melarang kita berbuat zalim. Kemudian poin yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk meminta apa umat? Meminta hidayah. Yang kedua, yang ketiga, kita disuruh meminta makan. Yang keempat, meminta pakaian. Yang kelima, disuruh meminta ampun. Poin yang kedua sampai kelima itu kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senang dimintai. Suka jika hambanya itu meminta terus kepadanya. Beda halnya dengan manusia. Sekali dua kali masih mau, tapi tiga kali capek. Kok minta-minta terus sih? Kamu loh masih kuat, fisikmu masih bisa bekerja. Kok minta terus? Tapi Allah senang kalau dimintai. Justru dia marah kalau hambanya tidak meminta kepadanya. Ini menunjukkan bahwa dia itu Al-Ghani As-Somad, Maha Kaya dan Maha As-Somad. Somad itu seluruh makhluknya bergantung kepadanya. As-Somad, bukan Ustadz Abdul Somad ya, tapi apa? As-Somadu. Itu terdapat di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu As-Somad. Hanya satu tempat itu di dalam Al-Quran yang menyebutkan nama As-Samad. Nah, kesimpulan yang kedua bahwa Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita semua ini fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa apa? Butuh dan butuh dalam segala hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kesimpulan dari poin yang kedua sampai kelima. Kemudian kita masuk ke yang keenam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak bisa memudaratkanku dan tidak bisa pula memberikan manfaat kepadaku.
Ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah maha kaya, maha perkasa. Seandainya seluruh manusia ingin memudaratkan Allah, bahkan seluruh jin juga ingin memudaratkan Allah, itu tidak akan bisa sampai. Allah dibuatkan karikatur mungkin, dibuatkan gambar mungkin, kemudian diinjak-injak agar Allah tersakiti, maka Allah tidak akan tersakiti dengan perbuatan buruk hambanya. Demikian juga sebaliknya, Allah tidak membutuhkan sesuatu dari hambanya. Apakah itu makan, minum, sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah, itu tidak akan sampai. Karena Allah tidak butuh semua itu. Bahkan tak kala kita menyembelih hewan kurban kita, darah dan dagingnya itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu nanti dagingnya disebarkan kepada manusia, kembali lagi kepada manusia. Kemudian yang ke-7, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'ah. Wahai hambaku, seandainya yang pertama dan yang terakhir dari kalangan manusia dan jin seluruhnya bertakwa dengan sebaik-baik ketakwaan, hal itu tidaklah menambah sedikit pun kerajaan yang ada di sisi Allah. Menunjukkan bahwa apa? Allah tidak butuh ibadah yang kita lakukan. Allah tidak butuh ketakwaan yang kita lakukan. Jadi ketakwaan yang kita lakukan itu buat siapa? Maka jawabannya buat diri kita sendiri. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 46, Man amila solihan falinafsih. Barang siapa yang melakukan amalan soleh itu untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat keburukan dan maksiat juga itu untuk dirinya. 6. Allah membuat aturan, membuat larangan, bukanlah manfaatnya itu kepada Allah, tapi manfaatnya kepada umat manusia itu sendiri. Allah membuat syariat itu apa? Untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi syariat itu mahat terdiri dari dua hal, perintah dan larangan. Itu namanya apa? Syariat. Atau seluruh agama kita disebut dengan apa? Syariat dinul Islam. Syariat agama. Tapi terkadang kita nggak bisa membedakan antara syariat dengan syar'i. Apa bedanya umahat? Kalau syariat adalah agama itu sendiri. Syar'i adalah perbuatan yang sesuai dengan syariat. Kalau sekiranya ada BSI syariah, kalau di pasar itu ada apa namanya? Ada penggilingan bakso syariah. Ada lagi orang buat apa? Laundry syariah. Ada nggak kira-kira umahat? Nggak ada dalam agama kita bank, nggak ada dalam agama kita penggilingan bakso. Yang ada adalah, yang sebenarnya adalah penggilingan bakso syar'i. Pekerjaannya sesuai syar'i. Paham? Jadi seharusnya diganti BSI syar'i, bukan syariah. Bank muamalah syariah. Jadi
Allah Subhanahu wa taala membuat syariat, baik itu perintah maupun larangan, semua manfaatnya kembali kepada manusia itu sendiri. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'ah. Ini kebalikan dari yang sebelumnya, di mana kalaupun seandainya nih seluruh manusia dan seluruh jin semuanya berbuat maksiat, kesyirikan, berbuat sejahat-jahatnya perbuatan, itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ini? Kemaksiatan, kemudaratan, apa yang kita lakukan itu tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Allah berfirman di surah Al-Imran ayat 176, wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr innahum la yadurrullaha syai'ah. Janganlah orang-orang yang kafir itu, wahai Muhammad, membuat kamu bersedih. Mereka itu tidak bisa memudaratkan Allah. Kekufuran mereka, kesyirikan mereka itu tidak memudaratkan diri mereka, tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ucapan Musa di surah Ibrahim ayat 8, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Musa berkata kepada Bani Israel, jika kalian seluruhnya kufur dan apa yang ada di bumi ini semuanya kufur, maka Allah tetap apa? Maha kaya lagi maha terpuji. Jadi ibadah dan kemaksiatan yang kita lakukan itu tidak memberikan efek kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun. Kemudian yang ke-9 sekarang, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hambaku, seandainya kalian dari kalangan manusia maupun jin seluruhnya berkumpul di satu tempat lalu meminta kepadaku, maka aku akan berikan, dan itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam air laut lantas diangkat, maka yang berkurang sangat sedikit sekali. Sangat apa? Sangat sedikit sekali. Tak kala kita haji di tanggal 9 Arafah, di tanggal 9 Dzulhijjah atau Yaumu Arafah, di mana kaum muslimin atau jamaah haji berkumpul di sana dari berbagai penjuru dunia. Jumlahnya sekitar 3 juta lebih. Terus dianjurkan berdoa mulai dari pagi hingga tenggelam matahari. Ada yang berdoa pakai bahasa Jawa, ada yang berdoa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, Amerika, Eropa, Afrika, banyak mereka berdoa. Kira-kira umahat, mereka berdoa dalam satu waktu dengan permintaan yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda. Kalau Allah enggak maha sempurna pendengarannya, maka Allah tidak bisa memilah-milih permohonan hambanya, kan?
Tapi karena Allah Maha mendengar, Maha sempurna pendengarannya, mampu mengijabahi seluruh permohonan hambanya. Ada satu minta kulkas mungkin, ada satu minta suami, ada macam-macam permintaannya. Jadi Allah akan kabulkan semua itu. Tapi kita ummahat, pendengaran kita terbatas. Coba di sini ada berapa ummahat gitu, ada 10. Ngomong ke satu orang bersamaan gitu dengan bahasa yang berbeda-beda, akan stres enggak ummahat ini yang diajak ngomong? Satu-satu nah kalau ngomong. Saya enggak paham, ini bahasa Jawa, ini bahasa Bugis, ini bahasa Dayak. Kenapa? Karena manusia sangat terbatas pendengarannya. Nah, jadi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berkurang. Apa ini yang ada di sisi Allah? Yang ada di antara langit dan bumi. Atau yang ada di alam gaib sana. Akan berkurang, tapi kurangnya itu sangat sedikit sekali. Coba jarum ummahat dimasukkan ke dalam air, kemudian diangkat, pasti di jarum tersebut ada sesuatu yang melengket kan? Ada air yang melengket. Maka itulah yang berkurang dari air laut yang begitu banyak dan begitu luas. Kemudian yang terakhir di hadis ini, ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairu dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Wahai hambaku, hanya saja amalan kalian itu aku hanya menghitungnya kemudian membalasnya. Paham? Menghitung amalan keburukan kalian dan menghitung pula amalan kebaikan kalian. Kemudian dibalas. Yang baik dibalas kebaikan, yang buruk dibalas keburukan. Di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam artian tidak ada sedikit pun manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di akhir surah Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dia akan mendapati meskipun seberat zarrah. Zarrah itu ada yang menyebutkan bahwa seperti apa? Debu yang sangat kecil sekali. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka hendaklah memuji Allah. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, maka janganlah dia celah kecuali dirinya. Kita tanya dulu ummahat, kalau ada orang berbuat kemaksiatan, maka Allah tidak boleh dicela. Tapi giliran berbuat kebaikan, Allah yang dipuji. Kenapa Allah tidak dicela dalam hal keburukan? Kira-kira ummahat kenapa? Ada yang tahu? Contoh, ada orang yang rajin sedekah. Ada orang sekek, dia pelit. Dia tahan uangnya itu. Nah, orang yang dermawan ini dia harus memuji Allah. Tapi orang yang pelit ini dia celah dirinya sendiri. Jangan dia celah Allah. Oh, saya pelit ini karena Allah sudah takdirkan. Benar kira-kira ummahat? Tak kala ummahat di sini pelit, Allah takdirkan atau enggak itu? Iya, benar, Allah takdirkan.
Oh, kalau gitu, kalau mau mencela, cela juga dong Allah. Kan Allah terlibat dalam hal ini. Saya pelit itu karena takdir Allah. Allah juga dong berarti terlibat. Maka Allah juga harus dicela kalau kayak gitu. Pernyataan ini benar atau salah, Umahat? Salah. Kenapa? Karena engkau pelit itu keinginanmu sendiri. Paham? Bukankah Allah sudah menjelaskan bahwa perbuatan pelit itu tercelah? Nabi juga sudah menjelaskan bahwa perbuatan pelit itu tercelah. Kenapa engkau masih pelit? Paham? Nah, kalau kayak gitu jangan mencela Allah. Allah sudah menjelaskan bahwa perbuatan itu tidak benar, tidak tepat. Maka celalah dirimu sendiri. Lantas sebaliknya sekarang perbuatan baik. Kenapa kita harus memuji Allah? Karena kita berbuat kebajikan itu pertolongan Allah. Hidayah dari Allah. Kalau kita berbuat kebajikan Umahat, berarti kita sudah melawan dua musuh besar kita. Apa kira-kira musuh besar kita? Musuh internal dan musuh eksternal. Musuh internal kita adalah hawa nafsu yang mendorong kita untuk pelit. Kemudian setan juga membisikkan, hei, kalau kamu kasih uangmu semua orang, kamu mau makan apa nanti? Kamu habis, nggak bisa ini dan itu. Paham? Kalau kamu sumbangkan ini sekarang, kamu besok mau makan apa? Dibisikin agar tidak berbuat sedekah. Jadi kita bisa melakukan hal itu karena apa? Ditolong oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa melakukannya. Maka ini pelajaran besar bagi kita Umahat. Tak kala ada terbetik di dalam hati kita ingin melakukan kebajikan, maka jangan ditunda-tunda. Disegerakan mungkin. Kalau suami kepengen poligami, segera bang, cepat. Ini kebaikan, jangan tunda-tunda. Iya Kak Umahat? Ini amalan sunnah. Segera mungkin. Karena berdampak baik juga bagi saya. Saya bisa fokus ibadah, fokus kajian, tidak lagi mengurusi dirimu. Silakan disegerakan mungkin. Saya dukung, saya antar ke KUA, saya tanda tangan. Ya Kak Umahat? Nah, jika terbetik ada ajakan berbuat sedekah, berbuat apa segera mungkin. Kalau sudah terbetik dalam hati kita kepengen melakukannya, jangan ditunda-tunda. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Paham? Jadi ada keinginan saja untuk melakukan kebajikan, itu adalah hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Dan itu akan berlalu, kalau tidak mungkin tidak akan datang kesempatan itu lagi. Maka segeralah memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita melakukan kebaikan. Kenapa kita memuji Allah? Karena tadi Dia yang menolong, Dia yang memberikan hidayah untuk melakukan kebaikan. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita memujinya. Alhamdulillah. Agar apa? Agar Allah tambah hidayah tersebut, pertolongan tersebut. Karena begitu banyak manusia yang tidak ditolong, tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk melakukan kebajikan demi kebajikan. Jadi sehingga ketika kita melakukan kebajikan Umahat, maka akan melahirkan kebaikan dan kebaikan lagi seterusnya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan dia melakukan lagi amalan soleh berikutnya. Kalau dia condong berbuat keburukan, maka kata Allah fasanuyassiruhu lil usra.
maka kami juga mudahkan dia melakukan keburukan. Nah, kita pindah ke hadis ke-25. Silakan dibuka matan hadisnya, Mat. Kita baca bareng dulu. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Annan nasa min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil ujuri dhahaba ahlud dusuri bil ujuri dhahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amri bil ma'rufi sadaqah wa nahyi an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aytum law wada'aha fi haramin
Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun rawahu muslimun. Hadis ini sababun nuzulnya, sebab keluarnya, yaitu tak kala ada sekelompok dari kalangan muhajir, fuqara al-muhajir, orang-orang yang fakir dari kalangan muhajir. Kenapa muhajir ini kebanyakannya mereka fuqara, fakir? Karena mereka meninggalkan harta mereka di Mekah, hijrah ke Madinah dalam rangka menjaga agama dan jiwa mereka. Paham? Sehingga apa? Mereka meninggalkan, enggak apa-apa, rumah, harta mereka ditinggalkan di Mekah. Nah, sahabat muhajir yang fakir ini mendatangi Rasulullah, lantas bertanya, menyampaikan sesuatu. Wahai Rasulullah, ahlud dusur, orang-orang yang kaya, membawa pahala yang lebih banyak daripada kami. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga berpuasa. Tapi mereka bersedekah, kami nggak bisa bersedekah. Lantas Rasulullah berkata di hadis yang lain, maukah aku ajari kalian sesuatu yang bisa menandingi orang-orang kaya tersebut? Lantas mereka berkata iya. Kemudian Rasulullah mengajarkan zikir, Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Dibaca setelah apa, Mat? Setelah selesai sholat wajib. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Akhirnya orang-orang fakir ini pulang, kemudian mengamalkan. Ternyata orang kaya juga dengar amalan tersebut. Akhirnya apa? Mengamalkan juga. Datang lagi kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, ternyata mereka juga mengamalkan, gimana dong kalau gitu?" Lantas kata Rasulullah, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Enggak ada lagi sudah. Paham? Ternyata jurus ampuhnya juga sudah diamalkan oleh orang-orang kaya tersebut. Maka di hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada orang-orang fakir tentang sedekah selain dari harta. Karena mereka menyangka umahat bahwa sedekah itu hanya dengan harta kan? Tapi ternyata sedekah itu juga dengan selain harta. Intinya bahwa seluruh kebaikan itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah yang berbuah pahala sebagai bentuk pembenaran kita terhadap janji Allah dan Rasul-Nya. Cuma di hadis ini umahat, Rasulullah menyebutkan 2 sedekah selain dari harta. 2 sedekah selain dari apa? Selain dari harta. Yang pertama adalah sedekah yang berdampak untuk diri kita sendiri.
Sedekah yang berdampak untuk kita sendiri. Maksudnya apa? Kebaikannya itu untuk kita sendiri. Nah, kalau di hadis ini disebutkan apa? Zikir, subhanallah, takbir, alhamdulillah, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, la ilaha illallah, ini adalah zikir. Jadi zikir itu umat adalah amalan yang itu hanya berdampak untuk kita sendiri. Pahalanya untuk kita sendiri. Ada lagi di sana seperti apa? Salat, istighfar, berjalan menuju masjid, puasa, haji. Ini dampaknya apa? Untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, sedekah dari selain harta yang itu berdampak untuk kita, juga berdampak untuk orang lain. Dan ini yang lebih utama daripada yang sebelumnya, umat. Karena dampaknya itu apa? Meluas. Bukan terkhusus untuk kita sendiri saja. Nah, yang disebutkan di hadis ini seperti apa? Memerintahkan yang baik. Memerintahkan yang baik. Contoh umahat sudah tahu bahwa makan dengan tangan kanan itu baik, maka perintahkan, nah makan tangan kanan. Perintahkan ke orang tua, perintahkan kepada tetangga. Ini semua adalah sedekah buat Anda dan berdampak pula kebaikannya kepada orang lain. Anda tahu sudah bahwa bertutur kata yang baik itu adalah kebaikan. Lantas Anda perintahkan juga kepada orang lain. Paham? Ini namanya al-amru bil ma'ruf, memerintahkan yang baik. Kemudian yang kedua adalah nahyu anil munkar, melarang kemungkaran, mencegah kemungkaran. Suami kita mungkin masih merokok, kasih tahu, bang, merokok ini membahayakan diri antum dan diri orang lain. Paham? Masih juga main judi online, maka kasih tahu bahwa judi online ini kemungkaran. Ini namanya apa? Nahyu anil munkar, mencegah kemungkaran. Ada tetangga parkir mobil di depan rumahnya, menghalangi lalu lalang mobil yang lain atau motor yang lain. Beritahu, Pak, ini nggak boleh seperti ini. Ini namanya apa? Melarang kemungkaran. Ada lagi yang lain seperti apa? Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Umahat sudah sering hadir kajian, sudah mendapatkan ilmu yang banyak, maka sampaikan kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, saudara. Maka orang lain mau mendengar, mau mengamalkan atau tidak, Anda sudah mendapatkan pahala yang itu adalah sedekah bagi Anda dan orang lain. Kemudian yang keempat mungkin mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan bacaan Al-Quran mungkin. Atau kalau bisa mengajarkan tafsirnya. Paham? Ini bagian dari apa? Amalan yang berdampak bagi diri Anda dan orang lain. Contoh yang lain lagi, mendoakan kaum muslimin. Kalau mendoakan diri sendiri itu dampaknya untuk diri sendiri. Tapi mendoakan kaum muslimin yang lain, mungkin warga Palestina di sana yang sedang dibantai atau kaum muslimin secara umum, doakan mereka. Berikutnya berusaha memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat dari sisi agama mungkin, kita backgroundnya umum mungkin, maka ajarkan
Mungkin kita pintar dalam hal fisika mungkin atau matematika mungkin, maka ajarkan kaum muslimin, ajarkan anak-anak kaum muslimin yang itu bermanfaat bagi mereka. Kita bisanya mungkin buat onde-onde, pintar dalam membuat salome mungkin dengan berbagai rasa. Ajarkan kepada ummahat yang lain. Barangkali dengan ilmu yang Anda salurkan, cara buat salome tadi, dia jadi sukses. Dia jadi donatur tetap di majelis taklim ini. Khairukum anfa'u linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Contoh yang lain lagi, memberikan makan dan minum binatang mungkin. Ada kucing atau ada anjing sedang kehausan, sedang kelaparan. Maka memberikan makan kepada anjing, kepada ini binatang-binatang yang lain, itu adalah sedekah bagi Anda. Tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi membuang sampah di selokan atau di paret yang menyebabkan banjir dan yang lainnya. Maka perbuatan Anda membuang sampah pada tempatnya itu adalah sedekah bagi Anda dan akan berdampak baik pula bagi lingkungan. Menyebarkan salam, bermuka ceria jika bertemu dengan ummahat yang lain. Ini bagian dari apa? Dari idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Ini adalah sedekah. Nah, cuma contoh yang terakhir yang diberikan oleh Rasulullah di sini adalah tentang berhubungan badan. Berhubungan badan ini kebaikannya itu berdampak kepada yang lain, bukan untuk suami saja, tapi kepada istri juga. Jadi ini ibadah yang sifatnya apa? Muta'addi, yang berdampak kepada orang lain. Nah, sampai di sini Rasulullah mengatakan wa fi budi ahadikum shadaqah. Hubungan badan kalian kepada istri itu adalah sedekah. Lantas sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah kami mendatangi istri itu dengan syahwat? Masa ada pahalanya?" Lantas Rasulullah mengkiaskan dengan apa? Seandainya kalian meletakkan pada tempat yang haram, apakah itu dosa? Dalam artian kalian selingkuh kepada wanita lain bukan istri kalian? Maka mereka menjawab iya. Kalau kayak gitu, kalian meletakkannya di tempat yang halal, itu berbuah pahala. Nah, di hadis ini memberikan isyarat kepada kita ummahat bahwa berhubungan badan itu meskipun tanpa disertai niat, itu sudah membuahkan apa? Membuahkan pahala. Paham? Inilah yang dipegang oleh sebagian ulama, bahwa sesuatu amalan seperti berhubungan badan meskipun tidak ada niat, maka sudah apa? Bernilai pahala. Sama halnya dengan apa? Dengan orang yang menanam sebuah tanaman. Taruhlah dia nanam mangga. Dia enggak ada niat untuk memberikan makan untuk burung, mungkin untuk manusia, untuk yang lainnya enggak ada niat. Tapi ketika tanamannya itu nanti berbuah, lantas dipetik oleh orang, meskipun itu dicuri atau dimakan burung, dimakan manusia, itu semua adalah sedekah baginya. Paham? Dia tidak ada niat ini. Ada juga yang mengatakan bahwa berhubungan badan mendapatkan pahala kalau dia niatkan. Karena Rasulullah bersabda di hadis yang lain,
innaka lan tunfiqu nafaqatan tabghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah kepada istrimu yang engkau harapkan dengan hal tersebut wajah Allah, kecuali engkau diberikan pahala dengannya. Menunjukkan bahwa harus ada niat. Tapi yang lebih kuat dalam hal ini adalah berhubungan badan itu dapat pahala meskipun tidak ada niat dari suami atau dari istri. Nah, di antara ummahat mungkin di sini ada yang di depan rumahnya itu tanam pohon mangga. Ada kira-kira ummahat? Ada yang nanam pohon rambutan mungkin atau yang lainnya. Dalam syariat kita, ketika ada pohon sedang berbuah, itu dibolehkan untuk memetiknya. Orang lain boleh untuk apa? Memetiknya. Ini kesempatan ini ummahat, silakan. Boleh memetiknya, makan di tempat dengan syarat pohon tersebut tidak dipagari. Paham? Kalau dipagari berarti nggak boleh. Kalau sudah di luar pagar boleh makan di tempat, tapi tidak boleh dikantongi, apalagi dikarungin dibawa ke pasar Pandansari, nggak boleh. Bolehnya makan di tempat sampai kenyang. Nah, ini sedekah bagi siapa? Bagi si pemilik tanaman tersebut. Meskipun dia tidak niatkan. Tapi kalau dia ambil banyak-banyak terus dia bawa pulang, ini namanya apa? Mencuri. Ini juga sedekah bagi si pemilik tanaman. Maka kalau ada punya lahan luas, maka ditanamin hal-hal yang memberikan manfaat luas kepada kaum muslimin, yang itu nanti Allah yang menumbuhkannya. Kita hanya sekedar lemparin biji mangga mungkin atau biji rambutan, kemudian tumbuh, dampaknya sangat besar. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, man yagrisu gorsan, barang siapa yang menanam sebuah tanaman, kemudian dimakan manusia, dimakan burung, dimakan hewan yang lainnya, maka itu semua sedekah baginya. Jadi kesimpulan dari hadis ini bahwa Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya dan kepada umatnya secara umum bahwa sedekah itu tidak hanya dengan harta. Paham? Tidak hanya dengan harta. Bahkan bisa dengan hal-hal yang lain yang itu semuanya manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Mungkin ini ummahat yang bisa disampaikan. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.